Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah amma ba'du. Bagaimana kabar Anda dan semuanya? Sehat kan? Bapak saja sehat. Tadi barusan naik ke lantai 13 ya, lumayan ya. Di MUHI ini, ya Allah, mau syuting aja naiknya sampai lantai 13. Oke, baik Ananda. Di semester 2 ini akan belajar sama Pak Ilmi. Nanti babnya sudah bisa kita baca semuanya di samping saya ini ya, tentang menjaga kelestarian lingkungan ya. Walaupun kelihatannya diucapkan sih mudah ya, tapi kalau dilaksanakan tuh kayaknya susah-susah gampang ya. Kayak ibarat kata ini seperti hantu, nggak bakal percaya kalau kita nggak melihatnya gitu. Jadi memang harus kita lakukan sendiri gitu ya. Oke, saya lanjutkan saja. Nah, ini termasuk dalam materi Ismuba tentunya bersama Pak Ilmi Kurniawan. Kalau mau konsultasi, mau tanya-tanya ya, seperti biasa, nomor ada di bawah sini. Nanti bisa kalian baca sendiri, nomor Bapak ada di bawah ini. Sifatnya UGD, 24 jam siap melayani untuk Ananda-Ananda yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Lah untuk Ananda yang lain gimana, yang di luar SMA MUI? Ya boleh-boleh saja sih, asal cocok waktunya. Ya, asal cocok waktunya saja untuk konsultasi. Oke, kita lanjutkan. Asik. Oke, lingkungan hidup apa sih? Lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta seluruh komponen-komponennya. Maksudnya begini. Jadi, apapun yang ada di dunia ini, yang ada di sekitarnya ini, ya, semuanya itu termasuk dalam cakupan lingkungan. Bisa kita manfaatkan, ya, bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Tentunya semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin mak bedunduk ada sendiri gitu. Nggak mungkin. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentunya juga harus kita lestarikan kalau mau awet sampai lama. Ya. Karena bukan hal yang mustahil ketika kita nggak bisa menjaga lingkungan, ya, akan hancur, bahkan hilang dan tidak bisa kita manfaatkan loh. Beneran? Karena ayatnya sudah jelas ya dalam surat Ar-Rum, nanti Bapak sampaikan. Tapi sebelumnya coba kalian lihat, sekarang banyak viral ya wisata-wisata ini di tempat wisata alam. Bahkan sekarang kayaknya menurut Bapak itu memang di pusat-pusat perbelanjaan sekarang kurang menarik sih. Coba di Jogja aja lah, nggak usah jauh-jauh, karena kita di Jogja ya lokasinya ya. Banyak kan? Puncak Becici, terus mana lagi, Songgolangit, Mangunan, dan lain-lain. Kalau kalian lihat di sana, insya Allah akan banyak-banyak bersyukur, karena masih bisa melihat pemandangan yang begitu indah. Parangtritis, Parangkusumo, nggak salah Parangkusumo ya. Kemarin kita juga sempat loh, waktu milad itu loh, kita sempat loh, menaikkan layangan sebesar berapa itu kemarin? 10 kali 20 meter. Oh, luar biasa kan? Naik nggak? Naik gitu ya. Alhamdulillah naik loh. Ya. Oke, kembali lagi Ananda yang ada di studio maupun di rumah. Jadi bisa kalian lihat di gambar Bapak belakang ini ada gambar Candi Borobudur ya. Di lingkungannya masih asri sekali, belakangnya masih ada terlihat Merapi ya. Belakang saya tepat ini, wah ini luar biasa. Ini anggap saja lah, mana nih daerah Prambanan itu, mana namanya? Ananda yang ada di situ apa namanya? Mas, apa mas namanya mas? Yang di Breksi ya, Breksi betul. Breksi. Terima kasih Anda yang di studio udah bisa menjawab, luar biasa. Kemudian yang ini ya kita punya nih di Indonesia nih, Labuan Bajo dan lain-lain sebagainya. Ini yang biasanya di Laskar Pelangi juga ada itu. Ya, alhamdulillah bagus sekali kan, indahnya luar biasa kan. Tapi nanti apa kenyataannya setelah, ya namanya manusia itu apa ya, nafsunya ini memang terkadang nggak bisa dikendalikan sehingga kadang liar kemana-mana, sehingga buminya jadi nggak karuan kemana-mana. Nanti kita cek, ayatnya sudah jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dhuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Oke Ananda, ini surat Ar-Rum ayat 41, yang 42 nanti mungkin saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke, saya lanjut ya. Kita cermati videonya dulu. Kerusakan lingkungan saat ini mulai jadi perhatian negara-negara di dunia selain isu perdamaian. Pasalnya, dampak buruk dari kerusakan alam ternyata sama besarnya dengan perang. Oleh karena itu, tak heran jika banyak pihak mulai mengkampanyekan tentang isu lingkungan dan penyelamatannya. Cara yang dilakukan pun beragam, mulai dari penggalangan dana hingga membuat poster atau foto tentang kerusakan alam, dengan harapan masyarakat menjadi semakin sadar akan masalah besar yang akan dihadapi, seperti yang ada dalam foto-foto berikut ini. Lingkungan sekitar, karena di lingkungan kita ini tidak hanya kita yang hidup, ada juga hewan, tumbuh-tumbuhan ya, dan lain sebagainya. Nah ini akibat pemanasan global coba, ekstrim loh. Sampai beruang saja tidak bisa berdiri di atas es. Bayangin, sampai ya Allah, ibarat kata manusia daratannya tinggal segitu kan kita nggak bisa kemana-mana. Coba setelah ini kita perhatikan, saya beri contoh dua aja ini. Perhatikan setelah ini yang ada di bawah laut. Nah, biasanya kan terumbu karang ya. Biasanya terumbu karang loh. Tapi ya Allah ya, karena memang kebutuhan manusia juga ya. Transportasi kemana-mana menggunakan kendaraan yang bawahnya juga menggunakan ban, limbah bannya nggak bisa didaur ulang. Padahal sebenarnya bisa sih. Tapi kadang nggak pengen jauh lebih memanfaatkan itu semuanya, akhirnya buang aja lah ke laut gitu ya. Udahlah itu saja mungkin videonya, mungkin kalian nanti bisa browsing-browsing di di internet ya. Jadi kalian siapkan kuotanya tentunya untuk browsing itu semuanya, nggak ada yang mahal untuk ilmu pengetahuan. Itu ya prinsipnya ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi begini. Sini ya. Artinya dari ayat yang sudah saya bacakan tadi, surat Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Jadi memang ya sudah qadarullah ya, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi maksudnya begini, memang dilematis juga ya, seperti pisau lah ya, ketika kita gunakan hal yang baik juga bermanfaat, ketika kita tidak bisa menggunakan juga akibatnya fatal. Yang perlu kita pahami sebagai orang Islam, sebagai muslim, harusnya memang apapun itu, karena ini bumi Allah ya, yang diciptakan Allah untuk kita manfaatkan, ya harusnya sebagai manusia yang baik, sebagai muslim yang baik, tentunya kita harus bisa menjaganya, tidak hanya istilahnya dipakai, diprok-prok, istilahnya motor dipakai tok tapi nggak diservis, ya hancur juga gitu. Lanjut. Nah, wah mondar-mandir kayak preman. Gini, intinya dari ayat tadi bisa kita ambil hikmah. Ya karena kalian pelajar ya nggak usah saya ambil yang banyak-banyak lah ya, 3 saja cukup sebagai pelajar. Walaupun yang nomor 3 nanti sebenarnya agak sedikit kontroversi karena kita semuanya memang masih pakai. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai pelajar saja ya. Sikap pelajar terhadap Ar-Rum itu, hikmahnya apa sih yang bisa kita ambil, intinya itu. Yang pertama, nah ini loh, ini juga sama. Kalian nggak bakal percaya susahnya kalau kalian belum bisa melakukan sendiri. Mudah diucapkan, di tulisan banyak di MUI, ya kan? Tapi ternyata masih banyak sampah sembarangan di mana-mana. Coba cek laci-laci kalian besok di sekolahan ya. Cek coba laci-lacinya, ada nggak itu bungkusan-bungkusan makanan dan sebagainya. Mudah diucapkan loh, buang sampah pada tempatnya, tapi kenyataannya pada prakteknya susahnya naudzubillah min tilka. Naudzubillah min dalik. Nggak apa-apa, intermezzo ya. Kemudian yang kedua, nah ini nggak apa-apa lah, kalian ingatkan orang tua kalian juga, misalnya di rumah ya, menggunakan listrik, air seperlunya saja. Walaupun memang, saya bayar kok Pak, iya semuanya orang bisa, sama semua bayar. Jangankan
yang apa namanya, yang punya uang. Yang nggak punya uang pun pakai juga bayar kok, nggak ada yang gratis di Indonesia ini ya. Yang gratis alhamdulillah masih ada yang gratis, udara. Itu pun kalau pakai oksigen udah bayar lagi nih. Makanya banyak bersyukur sama Allah. Wah, saya dekatkan biar agak ngeri kan. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir nih. Saya kasih gambar lagi ya. Kayak nuklir tuh ya. Mengurangi polusi udara dengan memperbanyak pemakaian sepeda. Ini saya katakan seperti ini bukan karena ini lagi musim goes loh ya, tapi memang karena pelajar itu kan rata-rata usianya masih di bawah 17 tahun ya, maka ya sebagai pelajar ya umumnya mending gunakan sepeda daripada kendaraan bermotor, walaupun memang itu untuk orang dewasa ya untuk mobilitas sehari-hari sih, tapi diminimalisir juga untuk pemakaiannya. Banyak-banyak negara maju sekarang sudah menggunakan sepeda dan jalan kaki loh. Ya mungkin hanya di Indonesia saja ya yang masih seneng pakai motor ya, pakai motor dikasih ban kecil lagi, coba kasih ban kecil di model yang ngalahin insinyur lah pinternya. Ternyata pas dinaiki juga nggak seenak awalnya standarnya. Ya itu hanya tambahan dari saya. Ya sebagai pelajar Muhammadiyah memang apa ya? Ya mudahnya memang kalian harus bisa minimal lah 3 ini kalian laksanakan dulu saja lah. 3 ini kalian laksanakan ya, mulai dari yang membiasakan diri membuang sampah, membiasakan menggunakan listrik dan air di rumah maupun dimanapun seperlunya saja. Terakhir mengurangi polusi udara dengan memperbanyak pemakaian sepeda. Wah, ada yang bertanya tuh, Pak gimana kalau rokok ini membuat polusi nggak Pak ya? Ya di samping buat polusi ya buat polusi buat diri kamu sendiri kan, karena nggak ada loh yang menyatakan rokok ini menyehatkan kecuali yang memang perokok. Itu saja, ini nggak ada iklan terkait rokok ya. Itu saja dari Pak Helmi, kurang lebihnya mohon maaf. Ada kesalahan datangnya dari Pak Helmi, otomatis ya kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, konsultasi nomor ada di bawah ini atau di samping ini, nanti ada nama, nomor, alamat Pak Helmi lengkap itu ya. Ya nggak apa-apa. Sini mungkin belum ditayangkan, nanti insya Allah setelah saya nunjuk-nunjuk gini, insya Allah ditayangkan sama editor, ya, biar ada kerjaannya juga editornya. Ya, terima kasih gitu aja Anda. Oke, saya kembali lagi karena ini turun tangga ya, otomatis saya keluarnya turun tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, bote.